Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan ya di kondisi yang sekarang ini pandemi COVID, mudah-mudahan Amin. kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Oke, selanjutnya sebelum Bapak mengabsen, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas untuk dipimpin doanya, silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Namun Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Masuk semuanya? Ada yang masuk, Pak? Siapa? Idoy. Idoy, oke. Kenapa dia Idoy? Katanya ada keluarga keluarga Idoy. Keperluan keluarga, oke. Baiklah, kita akan melanjut dari materi sebelumnya, ya, yaitu pengalaman masa kecil. Ya, berbicara tentang pengalaman ini pasti setiap kita mengalaminya, ya. Karena masa kecil kita itu penuh ya dengan bermain dan bermain, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kita lanjut saja ya. Anak-anak, Bapak akan melanjutkan materi berikutnya, ya. Materi yang pertama, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang tema pengalamanku dengan subtema pengalaman masa kecil, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang di sini pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng, ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang dongeng, yaitu tentang bebek yang selalu hidup rukun, ya. Jadi koloni bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama, ya, sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin, ya. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Kenapa? Ya, karena mereka begitu kompak, ya, walaupun sedikit berisik, tapi mereka tidak pernah bertengkar. Hampir semua binatang mengetahui hal itu. Begitupun dengan cerpelai. Namun dia sangat penasaran apakah kabar itu benar atau tidak. Cerpelai pun sendiri belum pernah melihat langsung kawanan bebek yang sedang bersama-sama. Saking penasarannya, cerpelai mendatangi padang di mana bebek-bebek itu berada. Cerpelai pun akhirnya dapat melihat begitu kompaknya, ya, kaum-kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Ya, kamu jangan tidur ya, perhatikan. Oke. Mulai hari itu, cerpelai gencar mendatangi bebek yang sedang agak terpisah dengan kawannya. Lalu dia mulai menghasut bebek untuk membenci kawan-kawannya, ya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar kalian mengikutinya. Pergilah dari kawanan bebek-bebek itu, ya, jangan mau menjadi budak selamanya, ujar cerpelai yang pandai menghasut. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka
para bebek itu begitu kompak, dia pun pergi ke pemukiman bebek-bebek lain dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena sudah malu. Ya, jadi dari kisah ya bebek ini ya, jangan melihat karena bebek itu hewan ya, walaupun dia hewan tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti kita sekarang ya, kita harus akur dengan teman-teman kita, jangan membedakan satu dengan yang lainnya ya, dan harus saling ada rasa percaya ya, supaya bisa kompak dan rukun seperti kehidupan bebek. Oke, dari kisah dongeng bebek tadi ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, cerita hewan apa yang paling kalian sukai? Kucing. Ya, kucing. Kenapa? Siapa namanya? Nur. Nur. Oke, Nur. Kenapa suka dengan kucing? Lucu. Lucu. Oke. Fajar? Suka sama bebek Bebek. Kenapa suka dengan bebek? karena kedisiplinannya. Oke, karena kedisiplinannya. Oke, Arfa juga mungkin? Kancil, Pak. Kancil. Kenapa kancil? Karena kancil itu cerdik. Wow, hebat, bagus ya. Jadi banyak sekali dongeng ya tentang hewan ya, yang bisa menjadi motivasi buat hidup kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan harus tetap semangat. Oke, sekian untuk materi kali ini ya, mudah-mudahan ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang bisa menjadikan hidup kita termotivasi lagi untuk ke depan dan ke depan terus ya. Oke, untuk yang terakhir kali, apakah ada yang ingin ditanyakan di materi ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan sudah paham ya. Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. jadi Bapak tutup pelajaran ini ya, dan kita sampai bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.